Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyarul hadirin wal hadirat rahmatullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Idris. Kita telah sampai pada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku setengah. Yang dimaksud setengah dan begini niku sebagian. Lan iku sebagian saking yang dimaksud setengah dan begini mboten kok separuh. Separuh berarti 50%. Terus memahami makna kata nyata niki awake dhewe kedah ngertos konteks, ngertos situasi. Setengah saking menungso, maksudnya sebagian dari manusia. Sebagian itu bisa sebagian kecil, juga bisa sebagian besar. Nah, setengah diartinya separuh, berarti 50%. Nah, menungso jumlahnya enten 1 miliar berarti 500 juta, boten-boten. Sebagian dari manusia man utahi wong yakul kang ngucap sapa man amanna billahi ing kalimat amanna billahi, amanna wis iman sapa kita billahi kelawan Allah wa bil yaumil lan kelawan dina al akhir kan akhir wa ma hum lan ora ana utawi man iku bimukminina kang padha beriman kabeh. Di antara manusia itu ada, atau sebagian dari manusia itu ada orang yang mengatakan kita telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal wa ma hum bimukminin. Hale utawi padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat ini memulai pembahasan tentang orang-orang yang munafik. Inilah sosok-sosok munafik. Di dalam keterangan yang lain, diantaranya hadis-hadis Nabi, beliau juga menyebutkan tanda-tanda orang yang munafik. Al-Quran mendefinisikan orang-orang munafik sebagai orang-orang yang secara zahir beriman, tetapi secara batin, tetapi hati mereka tidak beriman. Ini menceritakan konteks pada zaman Nabi. Tetapi teori seperti ini terus menjadi siklus di setiap waktu, di sepanjang kehidupan. Setiap masa selalu ada orang-orang yang seperti ini. Walaupun di dalam negeri yang dikatakan mayoritas atau mungkin 100% penduduknya menganut agama Islam. Walaupun secara zahir pada saat ini di Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, tapi secara batin, secara ruhaniyah tidak menutup kemungkinan ada yang seperti ini. Secara zahir menyatakan beriman, bahkan tidak menutup kemungkinan yang seperti ini adalah diri kita sendiri. Secara zahir kita beriman, kita sholat, tapi di dalam batin awake dhewe kene sambat. Nggak pantas. Wis iman Gusti Allah kok sambat. Tapi sambat itu sebenarnya sudah menjadi watak atau karakter dari setiap manusia. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mempunyai banyak kekurangan, diciptakan dalam keadaan mempunyai banyak kesalahan. Kemudian yang menentukan apakah kita ini terus salah ataukah kita ini berhenti dari kesalahan adalah sikap dan tindakan kita. Untuk bersikap dan mempunyai tindakan harus didukung dengan ilmu dan pengetahuan. Seperti kalau kita tidak mempunyai ilmu, saat kita ingin marah, mungkin ya kita mengikuti apa yang menjadi dorongan hati. Wong hati kepingin muring-muring, ya muring-muring. Wong hati kepingin nonton
dangdut ya nonton. Tapi kalau kita telah mempunyai ilmu, apalagi ilmu agama, kita pun tahu tidak semua keinginan bisa kita realisasikan. Tidak semua keinginan harus diwujudkan. Kita akan tahu ada keinginan-keinginan yang apabila kita wujudkan maka akan menjadi keburukan. Kalau kita wujudkan maka yang kita lakukan adalah sesuatu yang buruk. Atau walaupun apabila kita lakukan, sebenarnya yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang buruk. Karena kalau kita hubungkan dengan hukum, mungkin hukumnya hanya mubah, tapi akibatnya adalah buruk. Dengan ilmu kita akan mengetahui hal-hal yang semacam itu. Ada hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan, tapi apabila kita lakukan akan berakibat buruk bagi kita. Ada juga sesuatu yang sebenarnya menurut hukum syariat, hukumnya mubah, tapi kalau kita lakukan bisa memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan. Dan ada juga hal-hal yang menurut ilmu syariat hukumnya adalah haram. Tentu sesuatu yang haram itu berakibat buruk bagi pelakunya. Ada juga yang apabila dihubungkan dengan hukum maka hukumnya masuk dalam kategori makruh. Kalau makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Walaupun apabila kita lakukan, boleh saja kita melakukan. Kita tidak mendapatkan dosa, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, kita justru mendapatkan pahala. Ini definisi makruh di dalam ilmu fikih. Di antara manusia ada yang dengan lisan mereka mengatakan kita beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Jadi mereka itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka edok-edok beriman. Mereka menampakkan diri seolah-olah mereka itu telah beriman. Orang yang seperti ini mungkin kalau orang sekarang menyebut sebagai oportunis mungkin ya. Oportunis. Ono wong ini melok ini, ono wong ngono melok ngono, ono wong seneng horor, wis moro-moro dadi pendukung horor, seneng ketemu wong yang seneng merot dadi pendukung merot, ketemu wong seneng pengajian, ya wis melok pengajian. Prinsipnya adalah ketika mereka merasa diuntungkan walaupun salah, itulah yang akan dilakukan. Dan bagaimana watak mereka yang sebenarnya atau watak mereka yang asli itu akan tampak ketika mereka sedang berkumpul dengan teman-teman mereka sendiri, seperti orang-orang munafik. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang munafik, maka tampaklah bagaimana sebenarnya mereka. Ketika mereka berteman atau berkumpul atau bertemu dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka tidak tampak bagaimana sebenarnya keadaan mereka. Dan orang yang model seperti ini adalah orang yang sangat rumit untuk dihadapi. Kenyataan pada saat ini kita juga sering merasa tidak bisa membedakan antara teman yang sebenarnya dan musuh yang sebenarnya. Semua mempunyai atribut yang sama, semua mempunyai kalimat yang sama, tapi dalam tindakan terlihat berbeda. Ada yang suka bertengkar, ada yang suka mengolok-olok, ada yang suka mendiskreditkan, ada yang suka mempresur atau menekan, dan lain-lain. Yeah. Nah terus kafir juga secara lisan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sebagian sebenarnya ada yang munafik, tapi kita nggak tahu siapa sebenarnya yang munafik itu terhadap sesama mukmin atau sama orang yang beriman. Manusia ini adalah bersaudara. Dengan saudara sendiri kan nggak mungkin kalau tukaran, atau kalaupun tukaran itu nggak berlangsung lama. Kalau nek tukaran karo dulure dhewe niku kan paling nek pirang dina marono akur maneh. Marno digudung maneh kan ngoten niku. Dengan sama saudara, walaupun kita kadang harus bertengkar, tapi itu tidak lama. Dalam waktu yang singkat kita akan akur seperti sebelumnya. Kalau dengan sama saudara
kita bertengkar sampai waktu yang lama, maka perlu dipertanyakan asas persaudaraan yang terjalin di antara kita. Al-Quran menyatakan dengan jelas bahwa sama mukmin itu bersaudara, dan sesama orang yang bersaudara itu seperti satu bangunan yang sama. Antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menguatkan, seperti antara tiang dan tembok itu saling menguatkan. Tidak mungkin bangunan hanya terdiri dari beberapa tiang tanpa terdapat tembok-tembok. Begitu pula tidak mungkin bila sebuah bangunan itu hanya berupa tembok tanpa ada pilar yang menguatkan. Begitu pula tidak mungkin tanpa ada pondasi. Sama orang yang beriman, kadang kita ini merasa sanksi kalau kita dengan yang lain itu sama-sama beriman, tapi kita tidak boleh berburuk sangka, sehingga sebaiknya kita lebih banyak bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini telah menjadi munafik atau bahkan telah menjadi kufur. Karena kadang dengan sama orang yang beriman kita berantem. Itu bisa kita ketahui kalau kita sering buka-buka medsos, buka YouTube, buka Facebook. Apalagi saat ini kalau ada kiai terlihat mendukung habaib, moro-moro sing komen KAI, bahkan komen kotor, komen yang kalimatnya tidak pantas ditujukan pada para ulama. Dengan fenomena seperti itu kita pun bertanya-tanya, saja ini sopo yang telah menjadi munafik. Sementara kita juga nggak boleh menuduh orang lain munafik, apalagi menuduh mereka telah menjadi kafir. Tapi ini benar-benar terjadi, sehingga kalau kita menarik ke belakang seperti yang disebutkan ayat yang baru kita baca, pada zaman Rasulullah ada golongan yang disebut dengan munafik. Mereka menyatakan beriman, tetapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Saat ini bila dibandingkan dengan saat itu, sebenarnya saat itu mana kawan, mana lawan itu sudah jelas. Sing kafir biasanya yang musuhi, itu jelas lawan. Terus ada kelompok yang seperti ini, ketoke kawan tapi tibano lawan. Tapi zaman itu semuanya terlihat dengan lebih jelas dibandingkan pada saat ini. Kalau sekarang ini sing ngantem yo ngakune beriman, sing diantem yo padha ngakune beriman. Terus sing sak temene munafik iki sing iki angel iki. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk dijauhkan dari kemunafikan, dilindungi dari kemunafikan, memohon kepadanya untuk tidak dijadikan sebagai orang-orang yang munafik. Yukhadi'una Allahu alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Yukhadi'una padha nipu sapa man Allah ing Gusti Allah walladzina lan ing wong akeh amanu kang padha beriman, padha iman sapa alladzina wa ma yakhda'una lan hale ora padha nipu sapa man, dan iki diartine tetapi ne ora padha nipu sapa man illa anfusahum kejaba ing pira-pira awak dhewe ne kok mansu walladzina amanu ngil resman bilang kau samu coba ing pira-pira awak dhewe ne man wa majuruna lan tapi ora padha utawa hale ora padha ngerti sapa man niku isim mausul, saged digunakan datang yang akeh, juga saged digunakan untuk satu orang atau dua orang. Dan niku man wau sing pertama disebutne yakulu. Yakulu niki mengandung dhamir mufrad mudzakkar balik teman. Kemudian wa mahrum lah niki. Hum niki dhamir yang menunjukkan jamak. Jamak itu menunjukkan arti banyak, kembali pada man. Jadi man ini walaupun disebutkan dalam bentuk tunggal, tapi yang dimaksud adalah
orang banyak. Karena itu domir setelah yakulu, setelah domir yang disebutkan di dalam lafaz yakulu, domir yang kembali pada man disebutkan dalam bentuk jamak semuanya, mulai yukhadi'una wa ma yakhda'una anfusahum wa ma yash'urun, semua mengandung domir jamak. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang secara lohir mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, padahal hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya menjelaskan mereka menipu Allah Ta'ala dan menipu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala yang maha tahu, Dia adalah Tuhan alam semesta, Dia pencipta alam semesta, Dia mengetahui semua yang ada di alam semesta, Dia mengetahui yang zahir dan yang batin, yang tampak dan yang tidak tampak, semua diketahui oleh Allah. Bahkan Dia mengetahui secara detail setiap yang ada. Dia mengetahui sisi-sisi yang ada walaupun kelihatannya tertutup dari mata. Bahkan bagian dalam apapun Allah Ta'ala itu maha tahu. Tapi ternyata ada yang penipunya. Ono sing nipu Gusti Allah, padahal Dia itu maha tahu. Siapa penipu Allah? Nah, terus Allah yang ditipu itu apa ya? Tertipu? Ya enggak. Soalnya Allah Ta'ala itu maha tahu. Jadi Allah itu berulang kali ditipu tapi tidak pernah tertipu karena Dia itu maha tahu. Berbeda dengan manusia yang tertipu kadang menjadi korban penipuan karena manusia itu tidak tahu, ataupun walaupun tahu tidak banyak yang dia tahu, atau yang belum diketahui itu lebih banyak, atau walaupun tahu manusia sering tidak tahu bagian-bagian yang lebih detail dari segala sesuatu. Mereka orang-orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Sehingga kadang sebagai orang yang beriman, kita itu menganggap seseorang itu sangat baik, ibadahnya rajin, ketakwaannya luar biasa. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kita nggak perlu menganggap atau menyangka-nyangka seseorang itu yang kelihatannya baik dengan sangkaan yang tidak baik. Selama kita tidak tahu sendiri, kita nggak boleh menyangka buruk pada seseorang. Yukhadi'un Allah alladzina amanu, karena seperti yang dikatakan dalam pepatah Jawa, kecil ketete Allah ketoro, dan kita diwajibkan hanya berhusnudzon atau berbaik sangka. Kita diperintahkan berbaik sangka. Walaupun mungkin hati ini menaruh curiga, tapi lisan kita atau kita harus berkeputusan bahwa apa yang disangkakan buruk oleh hati kita itu tidak benar-benar terjadi atau belum tentu benar-benar terjadi. Jadi kita harus menyikapi apapun kecenderungan arah hati kita. Wa ma yakhda'una, lah ini ya, becik ketitik oleh ketoro. Kata Al-Quran, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang munafik itu pada akhirnya hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka itu tidak menyadari. Orang-orang yang menipu itu sebenarnya menipu dirinya sendiri, karena mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu penipuan. Yang mereka lakukan itu penipuan, dan mereka mau melakukan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu pada akhirnya akan memberikan keburukan, dan ini berlaku di sepanjang masa. Dan ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang munafik di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan surat Al-Baqarah ini ayat-ayat yang awal memberikan penjelasan mengenai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti beriman, tapi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa, karena kalau bertakwa itu sudah pasti beriman. Kemudian setelah Allah menjelaskan nasib orang-orang yang bertakwa dengan menyebutkan wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, Allah Ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang-orang kafir.
Orang-orang kafir hanya disebutkan di dalam 2 ayat, innalladzina kafaru dan khatamallahu ala qulubihim. Mereka memang telah disegel hatinya sehingga pendengaran mereka tidak mampu mendengar kebaikan dan kebenaran. Mata mereka walaupun bisa melihat, tidak bisa melihat kebaikan dan kebenaran. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Hati mereka telah disegel oleh Allah Ta'ala. Dan ayat sebelumnya menjelaskan orang yang seperti itu walaupun ditakut-takuti atau tidak ditakut-takuti sama saja. Mereka itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Setelah selesai menjelaskan orang-orang kafir, Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang munafik. Mereka itu mengaku beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Mereka secara lisan menyatakan percaya kepada Allah dan hari akhir, tapi dalam hati mereka mengalami keraguan-raguan. Walaupun mereka mengaku beriman, tapi ketika mereka tidak berada di hadapan orang yang beriman, mereka terlihat kekafirannya. Ketika mereka berkumpul dengan teman-teman sesama munafik, terlihatlah bahwa mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka itu sedang menipu dirinya sendiri. Karena apapun yang dilakukan manusia, bila baik, mereka akan mendapatkan kebaikan. Bila buruk, maka keburukan itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.